Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-A'raf, dimulai dari ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan kepada kita tentang dialog antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Allah SWT menceritakan bahwasanya nanti tentunya akan terjadi dialog nantinya. Tentunya dialog ini belum terjadi. Akan terjadi dialog ini nantinya di akhirat antara penduduk surga dengan neraka. Di mana penduduk neraka mengatakan kepada di mana penduduk surga mengatakan kepada penduduk neraka atau bertanya, ya, mereka mengatakan, sungguhnya kami telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami itu benar, yaitu Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh, diberikan kepada mereka pahala, ganjaran dan surga Allah SWT. Maka mereka mengatakan, sungguh apa yang dijanjikan oleh Rabb kami, oleh Allah SWT itu benar. Apakah kalian juga telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Maka penduduk neraka mengatakan, ya. Yaitu Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang kufur kepadanya, yang ingkar kepadanya, dengan balasan siksa neraka yang sangat pedih. Maka penduduk neraka mengatakan, ya, kami juga sudah mendapatkan itu. Kemudian fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian ada yang berbicara atau ada di antara mereka berdua yang menyampaikan bahwasanya laknat Allah SWT itu diberikan kepada orang-orang yang zalim. Al-la'nah artinya adalah al-ib'ad an rahmatillah, yaitu jauh dari rahmat Allah SWT. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, perlu kita ketahui bahwasanya seorang dimasukkan ke dalam surga Allah SWT itu karena rahmatnya, karena rahmat Allah SWT, bukan semata-mata karena amalan. Maka jangan kita beranggapan amal kita itu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, atau itu yang menjadi pengganti. Tidak mungkin di surga dengan seluruh kenikmatannya itu diganti dengan amalan kita yang sangat sedikit. Makanya Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam ayat sebelumnya disebutkan,
wa urithumuha bima kuntum ta'malun, yaitu Allah SWT menjadikan atau mewariskan surga terhadap apa yang kalian lakukan. Karena amal soleh maksudnya di sini bukan sebagai pengganti, tapi Allah SWT menjadikan amal soleh sebagai sebab saja, bukan sebagai pengganti. Artinya seorang karena dia sudah melakukan amal soleh kemudian dia ini sebagai upahnya surga, tidak. Tapi amal soleh hanya sebagai sebab. Beda dengan upah. Upah tentunya harus sepadan. Itu bedanya. Sedangkan amalan kita tidak sepadan dengan surga Allah SWT, enggak mungkin. Bahkan amal kita itu tidak sepadan dengan nikmat yang Allah berikan. Jangankan kita masuk ke dalam surga atau mendapatkan nikmat surga yang besar, amal yang kita lakukan itu tidak bisa membayar nikmat Allah SWT yang sangat besar kepada kita. Dari kita tidak ada menjadi ada, kemudian Allah SWT memberikan rezeki, memberikan semuanya. Setiap detik kita tidak terlepas dari nikmat Allah. Maka amal ibadah yang kita lakukan sedikit ini tidak mampu itu membayar sekali lagi nikmat Allah yang besar, apalagi menebus dosa, menebus surga. Tidak mungkin. Maka seorang dimasukkan ke dalam surga karena rahmat Allah SWT, rahmat Allah. Nabi SAW mengatakan lan yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Maksudnya seorang tidak akan masuk surga. Ba di sini yaitu ba al-iwad, kata para ulama, sebagai pengganti dari amalan kalian, tidak mungkin. Karena amalan sedikit. Sampai sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah, wala ana." Engkau juga wahai Rasul, ya Rasulullah, yang bagaimana hebatnya ibadahnya. Beliau mengatakan tidak juga. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Yaitu kecuali Allah SWT memberikan rahmat dan karunia-Nya kepadaku. Maka seorang masuk ke dalam surga karena rahmat. Maka oleh karena itu kita meminta kepada Allah rahmat-Nya. Seorang yang dirahmati oleh Allah SWT akan dimasukkan ke dalam surganya. Sebaliknya orang yang dilaknat oleh Allah SWT dimasukkan ke dalam neraka. Allah SWT katakan tadi, fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah 'alal zalimin. Bahwasanya laknat Allah SWT diberikan kepada orang yang zalim kepada Allah SWT dengan kezaliman yang besar, kesyirikan, perbuatan dosa, kekufuran dan sebagainya. Maka laknat Allah bagi mereka yaitu dijauhkan dia dari rahmat Allah. Maka dikatakan surga darur rahmah, yaitu tempat rahmat Allah SWT. Dan di surga semua orang, itulah semua di dalamnya kasih sayang Allah SWT. Sedangkan neraka adalah tempat orang-orang yang dilaknat oleh Allah, yang dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Siapa orang-orang yang zalim yang dimaksud? Ayat yang ke-45 mengatakan, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ini orang yang zalim yang dimasukkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mereka berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Yasuddun an sabilillah, menghalangi manusia untuk mengikuti syariat Allah SWT, mengikuti syariat Rasul. Dia berusaha menjauhkan orang dari syariat. Dia menjauhkan manusia dari syariat Allah SWT, menjauhkan manusia dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan laknat Allah SWT. Wa yabghunaha 'iwaja, bahkan mereka ingin menjadikan jalan Allah yang tadinya lurus bengkok.
yaitu berusaha untuk menghiasi atau membuat jalan Allah yang sebenarnya lurus, benar, seolah-olah tidak benar, sehingga orang tidak mau mengikuti. Ini orang-orang yang mendapatkan laknat Allah SWT. Laknat Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang berusaha menghalangi manusia dari jalan Allah, menghalangi manusia dari Islam, dari mengikuti Rasul, dan bahkan berusaha menutupi kebenaran tersebut. Wahum bil akhirati kafirun, kata Allah SWT, mereka kafir terhadap hari akhirat, yaitu mereka tidak beriman akan adanya hari berbangkit, hari akhirat. Mereka kufur terhadap kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan setelah kematian. Maka ini orang-orang yang mendapatkan laknat Allah SWT. Kemudian Allah SWT melanjutkan ayat yang ke-46, wa bainahuma hijabun wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum wa nadaw ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Allah SWT mengatakan wa bainahuma hijab, yaitu di antara keduanya, yaitu antara penduduk surga dan penduduk neraka ada hijab, pembatas. Diartikan para ahli tafsir menyebutkan makna al-hijab. Imam Mujahid mengatakan sur lahu babun, yaitu seperti pagar yang memiliki pintu. Itu hijab antara surga dan neraka, penghalang. Kemudian maka di sini disebutkan bahwasanya antara surga dengan neraka ada penghalangnya, ada hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa 'alal a'raf, al-a'raf, apa arti al-a'raf? Abdullah bin Abbas mengatakan al-a'raf asy-syai' al-musyrif, yaitu sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tinggi. Dalam riwayat lain disebutkan juga Abdullah bin Abbas mengatakan talun bainal jannati wan nar, yaitu bukit yang tinggi antara surga dengan neraka. Yang mana orang yang berada di situ, di a'raf tersebut, bisa melihat orang yang ada di surga dan juga bisa melihat orang yang ada di neraka. Maka ini diantara perkataan para ahli tafsir bahwasanya antara surga dan neraka
sempat tertunda masuk surganya, maka dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga dengan apa? Rahmatnya. Kata Allah tadi, la yanaluhumullah birahmah. Ya, kalian mengira bahwasanya mereka ini tidak akan mendapatkan rahmat. Maka kita tidak boleh bersumpah atau berkata atau mencap, ya, menghukumi seorang tidak mendapatkan rahmat Allah kecuali dia memang mati dalam kekafiran. Tapi kalau orang itu masih hidup, maka kita berharap dia mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah. Tentunya kita mendoakan baik orang yang dia muslim jatuh pada perbuatan dosa atau dia orang kafir belum dapat hidayah, semoga dapat hidayah Islam. Kecuali orang yang sudah mati dalam keadaan kafir, jelas dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, jelas dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka ayat ini juga mengingatkan kita bersama bahwasanya sangat penting bagi kita untuk senantiasa berdoa meminta kepada Allah rahmatnya, di mana Allah SWT memasukkan seorang ke dalam surga dengan rahmatnya. Termasuk ashabul a'raf tadi yang disebutkan, mereka yang kaum yang sama kebaikan dan keburukannya. Tapi Allah SWT mengatakan dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Maka dengan rahmat Allah SWT, kasih sayangnya, Allah SWT masukkan orang tersebut atau mereka ke dalam surganya. Kemudian ayat selanjutnya Allah SWT menceritakan, ini masih cerita kisah, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sekarang yang berbicara adalah penduduk neraka. Jadi kita lihat di awal ayat 44 yang berbicara penduduk surga kepada penduduk neraka. Dalam ayat yang ke-50 Allah menceritakan penduduk neraka berbicara. Penduduk neraka berbicara apa? Mereka berkata kepada penduduk surga, yaitu berikanlah kepada kami air atau makanan atau rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Maka dalam ayat ini Allah menceritakan bagaimana penduduk neraka meminta kepada penduduk surga, berikanlah kepada kami air ataupun makanan yang ada di surga, berikan kepada kami. Maka mereka meminta. Apa kata penduduk surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka mengatakan sungguhnya Allah SWT mengharamkan keduanya, yaitu makan dan minuman penduduk surga diharamkan kepada orang-orang yang kafir. Maka pada beberapa ayat sebelum ini sudah kita sebutkan ayat bahwasanya Allah SWT mengatakan bahwasanya rezeki yang baik itu diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang kafir di dunia mereka ikut, tetapi di akhirat hanya untuk orang beriman saja. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan lak. Yaitu katakan bahwasanya itu untuk orang beriman. Tapi di akhirat khalisah, hanya untuk orang yang beriman saja. Maka Allah SWT dalam ayat ini menceritakan bahwasanya penduduk neraka yang mereka diizinkan oleh Allah SWT berbicara dengan penduduk surga, meminta. Tapi Allah katakan, tapi penduduk surga mengatakan, sungguhnya Allah SWT mengharamkan itu.
mengharamkan air, mengharamkan rezeki, makanan yang baik-baik kepada orang-orang yang kafir. Siapa mereka orang-orang yang kafir? Allah SWT jelaskan lagi. Dalam ayat selanjutnya Allah katakan, alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'ibah wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza wa ma kanu biayatina yajhadun. Alladzina ittakhadhu dinahum, ini orang-orang yang kafir. Siapa yang dimaksud? Orang yang menjadikan agama mereka sebagai lahun. Lahun artinya sesuatu yang sia-sia. Laib, mainan atau permainan. Jadi ini orang yang kafir, menjadikan agama sebagai sesuatu yang sia-sia dan mainan. Jadi mereka bermain-main dengan agama Allah SWT. Maka agama bukan untuk dipermainkan. Agama bukan untuk disenda-guraukan, bukan untuk bercanda-candaan, tapi agama untuk diamalkan. Maka orang-orang kafir mereka bermain-main dengan agama, menjadikan itu sebagai lelucon, suatu hal yang mereka mungkin kadang-kadang berolok-olok dengan agama itu. Maka ini bentuk kekufuran. Makanya para ulama menjelaskan siapa yang mereka berolok-olok dengan agama, itu suatu hal yang membuat seorang menjadi kufur. Kalau dia berolok-olok, bermain-main dengan agama, bermain-main dengan Allah, bermain-main dengan Islam, atau bermain dengan Al-Quran atau Rasul, atau sesuatu yang bagian dari Islam, ajaran Islam, dia olok-olok, dia cela, maka itu bagian dari kekufuran. Kalau itu dilakukan oleh muslim bisa murtad, dia dihukumi murtad. Kenapa? Orang yang berolok-olok berarti tidak ada kecintaan kepada dia, kecintaan orang tersebut kepada yang dia olok-olok. Sedangkan seorang muslim itu dia mencintai agamanya, mencintai Allah dan Rasul, mencintai Al-Quran, mencintai ajaran agamanya. Nah, kalau seorang dia berolok-olok dengan Allah dan Rasul, Al-Quran dan ajaran agamanya, berarti tidak ada kecintaan, tidak ada loyalitas kepada agamanya. Ini justru apa? Yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bagaimana dia berolok-olok terhadap agama, na'udzubillah. Maka agama sekali lagi bukan untuk diolokkan, tapi diamalkan. Siapa orang yang kafir tersebut? Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Orang yang menjadikan agama itu sebagai hal yang senda gurau, sia-sia. Kemudian dia main-main. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Karena menurut mereka kehidupan dunia itu yang sebenarnya. Karena mereka tidak percaya akan adanya hari akhirat. Karena mereka tidak percaya dan yakin akan adanya hari pembalasan, hari di mana mereka akan dibalas, ditanya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia. Nah, mereka tidak percaya itu. Mereka tertipu dengan dunia ini. Menurut mereka kehidupan itu dunia. Kalau sudah habis, selesai. Dan mereka tentunya kalau tidak percaya kepada hari akhirat, tentunya tidak percaya kepada Allah sama sekali. Dan bahkan tidak mungkin tidak percaya akan adanya Allah SWT yang menciptakan dan sebagainya. Kata Allah SWT, "Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza." Pada hari ini kami lupakan mereka sebagaimana mereka dulu melupakan pertemuan mereka hari ini di akhirat. Dalam banyak ayat Allah SWT, misalnya dalam surah At-Taubah Allah kata, "Nasullaha fanasiyahum." Mereka melupakan Allah, maka Allah juga melupakan mereka. Mereka dilupakan oleh Allah SWT. Maka seorang ketika dia ingat Allah SWT, ingat dia akan hari berbangkit, akan adanya pembalasan, dia akan beramal dengan sebaiknya. Ketika dia lupa,
atau mungkin tidak percaya sama sekali, maka dia akan juga dilupakan oleh Allah SWT nanti di akhirat. Allah SWT katakan, wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Yaitu Allah SWT katakan, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Pada hari ini, yaitu pada hari akhirat, hari kiamat nantinya, kami lupakan mereka sebagaimana mereka melupakan hari pertemuan ini. Yaitu mereka lupa dan mereka tidak percaya. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan bagaimana mereka juhud, tidak percaya atau tidak yakin, mengingkari akan ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami kebesaran, tanda kebesaran Allah SWT. Termasuk ayat di sini adalah Al-Qur'an. Mereka tidak meyakini ayat, ya, ketika disebutkan dalam Al-Qur'an, ayat itu maksudnya ayat yang ciptaan Allah SWT. Mereka ingkari, di mana ayat ciptaan Allah SWT menunjukkan akan adanya Allah. Ya, adanya Allah itu ditunjukkan dengan adanya alam ini. Dan yang kedua, ayat Al-Quran, mereka dustakan itu semua. Maka Allah SWT lupakan mereka, dan tidak Allah berikan kepada mereka rahmatnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini ya beberapa ayat yang disebutkan atau yang bisa kita baca pada malam hari ini yang berkaitan tentang bagaimana Allah SWT menggambarkan akan adanya hiwar, ya, atau dialog antara penduduk surga, neraka, kemudian juga ashabul a'raf nanti di akhirat. Ini akan terjadi, dan ini Allah SWT sebutkan untuk mengingatkan kita. Maka tentunya ayat-ayat ini menjadi pelajaran bagi kita agar kita mengambil faedah, ya. Allahu ta'ala a'lam. Ya, apakah keburukan yang dilakukan oleh ashabul a'raf, bagaimana keburukannya? Apakah dihukum oleh Allah? Apakah jika keburukan itu tidak berkenaan dengan kezaliman kepada manusia, apakah tidak ada qisas kepadanya? Nah, tentunya wallahu alam, tadi disebutkan oleh para ulama, makna dari ashabul a'raf itu orang yang sama timbangan kebaikannya dengan keburukannya sama. Lalu bagaimana? Apakah Allah SWT tidak menghukumi mereka dengan kesalahan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan? Itu semua adalah rahmat Allah SWT. Allah SWT mengatakan, coba kita lihat dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain itu. Jadi dosa syirik itu tidak akan diampuni, naudzubillah. Kalau seorang datang menghadap Allah SWT dengan kesyirikan, itu tidak mungkin diampuni. Tapi dosa selain itu bisa jadi diampuni oleh Allah SWT. Maka termasuk, ya, dosa yang dibawa oleh ashabul a'raf tadi, jelas berarti yang dosa mereka bukan kesyirikan. Dan itu dia bisa diampuni oleh Allah SWT, dan itu hak Allah SWT, ya. Hak Allah SWT memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya. Bagaimana Allah SWT mengampuni lima yasha, kata Allah, bagi yang siapa yang dikehendakinya. Di pengampunan itu